Selamat datang kembali di channel Monster Legends Indonesia. Saya Chandra Cabibut. Hari ini saya akan mereview monster ya, yang sekarang event masih berjalan sekitar 1 minggu atau 6 harian mungkin. Dia monsternya Vampir Astral namanya. Dia termasuk Halloween ya, untuk event Halloween atau Halloween Mystery. Kita akan bahas trait, skill, relic, dan rune. Apakah masih meta untuk sekarang? Kita level up dulu sampai level 100. Untuk elemennya hanya kegelapan ya, sendirian saja, tidak ditemani. Biasanya mempunyai 2 elemen, tapi ini hanya satu. Langsung kita bahas untuk evolving trait-nya. Untuk trait yang pertama, dia menambahkan 50% stamina jika rekan tim kita di mendapatkan kerusakan ketika dipukul oleh musuh dengan tipe yang sama. Semisal ini tipe kegelapan, maka si vampir astral semisal dipukul dengan elemen kegelapan oleh musuh, dia akan memberikan 50%, oh sorry, bukan 50%, tapi 50 stamina kembali. Untuk trait yang kedua ini bagus sekali ya, kebal dari semua kontrol, bagus sekali. Kemungkinan dia support ya kalau dilihat dari traitnya. Untuk yang trait ketiga, dia kebal, oh sorry, bukan kebal, dia memberikan precision double. Yang belum tahu precision itu, dia seperti menambahkan kepercayaan diri 100%, jadi 2 kali lipat seperti itu, sehingga dia saat mau memberikan atau memukul musuh, dia tidak meleset waktu memberikan kerusakan kepada musuh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang belum tahu, buat kebal dari kontrol itu, dia kebal dari semua efek seperti stun, freeze, possession, corruption, rotate ya, dan lain-lain seperti itu. Untuk skill 1-4 nya seperti biasa, kita ambil yang ada bintangnya ya di pojok kanan atas. Untuk skill ultimate nya, dia mempunyai Highway to Hell. Dia menghilangkan semua efek positif dari semua musuh dan memberikan damage heavy ke semua musuh. Setelah itu memberikan efek bleeding dan nightmare. Untuk yang belum tahu menghilangkan positif efek di semua musuh, jika kalian lagi fight atau lagi memulai pertarungan ya, di bar bawah musuh itu ada seperti hijau-hijau. Nah itu dihilangin semua, kayak kebal-kebal, terus SC area nightmare seperti itu. Dan dia memberikan damage heavy. Ini urutan yang ketiga. Untuk urutan kerusakan itu ada 5 ya. Untuk yang pertama low itu kecil, moderate itu sedang, terus yang ketiga heavy ya, seperti vampir astral ini untuk ultimate-nya. Yang keempat dan kelima itu masif dan insan, itu yang paling besar. Untuk yang belum tahu bleeding sama nightmare, untuk yang bleeding dia menghilangkan oh sorry, bukan menghilangkan ya, dia memberikan efek atau kerusakan kecil ke musuh waktu giliran, dan menurunkan pukulan musuh 20%. Semisal kita dipukul dengan kerusakan 100, maka tinggal 80. Untuk yang nightmare ini, dia menghilangkan 10% stamina untuk satu musuh ya. Tapi kalau semua musuh terkena nightmare, maka untuk semua musuh, dan memberikan damage atau kerusakan yang sangat-sangat kecil bertipe kegelapan. Untuk reliknya, dia mempunyai bendera dan ranjau. Tidak saya pasang karena hanya untuk contoh saja. Ini sudah tidak era ya untuk sekarang. Ini termasuk dia termasuk support ya, termasuk support. Oh sorry, oh iya betul, dia termasuk support. Maka untuk rune harus memakai kecepatan ya, tetapi kecepatannya tidak penuh untuk kecepatan diri sendiri. Dia bisa di mix dengan lain atau dicampur ya, dengan kecepatan diri sendiri satu, yang duanya kalian terserah. Jika mengandalkan attacker, maka kalian pilih rekan tim
kerusakan, penambahan kerusakan ataupun penambahan darah jika kalian mementingkan untuk tankernya ya. Untuk rekan tim juga seperti ini. Karena dia support bertipe bukan controller, support bertipe buff, debuff ya, debuff dan buff hampir jadi satu, makanya kurang berguna ya kalau untuk sekarang. Dan speednya pun sangat-sangat kecil, tadi kalian bisa lihat hanya 5000. Padahal ini si Angki, dia monster baru keluar ya, dan dia termasuk tank, seharusnya kecepatannya lebih cepat support. Untuk si Angki dia mendapatkan kecepatan 17.000, harusnya support lebih di atasnya ya. Ini sudah tidak meta untuk sekarang ya, tidak bagus. Hanya saja dia akan berguna saat event ada yang Halloween seperti itu. Kalian lihat untuk kecepatannya, nah dia belum kelihatan di sini ya, dia bisa terlihat sangat-sangat lama. Seharusnya seperti Angki tadi yang baru keluar itu 3 giliran dia langsung bisa ambil giliran, padahal tanpa run, sama seperti ini. Untuk skill satunya dia memberikan damage yang super duper kecil untuk satu musuh dan menghilangkan efek positif ke satu musuh. Setelah itu memberikan giliran satu lagi untuk dirinya sendiri. Untuk skill 2 nya dia memberikan damage besar ya, heavy, urutan ketiga, dengan elemen kegelapan untuk satu musuh dan memberikan efek total blind dan nightmare. Untuk yang belum tahu total blind, ini kebutaan total ya, maka musuh waktu mukul kita setelah terkena efek total blind maka akan meleset karena kebutaan. Untuk yang skill bukan skill, untuk efek nightmare itu dia menghilangkan 10% stamina saat musuh mau ambil giliran dan memberikan damage kecil bertipe elemen kegelapan saat mau ambil giliran. Untuk skill ketiganya dia memberikan damage yang sangat-sangat kecil juga, hanya saja untuk semua musuh, dan memberikan efek menghilangkan efek positif untuk semua musuh. Setelah itu untuk damage yang kuning-kuning ini kan yang dia dapatkan ya, ketika ini dipakai maka darah yang berkurang untuk dirinya sendiri akan menambah, seperti lifesteal seperti itu. Ini di total semuanya ya, semisal untuk rekan musuh ada 3, semisal yang satu monster dapat 1000, sini 1000, dan yang ketiga monster ini dapat 1000, di total semuanya 3000, maka dia akan mendapatkan penambahan darah 3000 sesuai damage yang diberikan ke semua musuh untuk penambahan darah atau penyembuhan darahnya ya. Untuk skill keempatnya dia memberikan damage sedang ke semua musuh, setelah itu memberikan efek blind dan nightmare untuk semua musuh. Ini blind sama saja seperti kebutaan total ya, total blind, hanya saja ini yang blind biasa jadi hanya 50% buta, tidak 100% buta. Itu memungkinkan kita mendapatkan peluang 50% jika musuh mau mukul kita akan meleset, hanya 50%. Untuk yang nightmare tadi sudah tak jelasin. Untuk animasinya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, saya sarankan tidak dipakai untuk push trophy ya, karena ini era sudah lama dan sangat-sangat lelet untuk kecepatannya. Kalian bisa cari yang lain ataupun hanya dibuat koleksi, soalnya ini game hanya koleksi ya. Dia akan berguna waktu ada event untuk dirinya dan rekan-rekan sesuai familinya sendiri. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Untuk yang mau request, semisal mau request bermain cafe, summon ataupun dan lain-lain atau review monster, kalian bisa ketik di komentar.